Sejahtera, kembali lagi bersama saya. Saat ini kita mencoba membahas mengenai persoalan kebijakan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Saya rasa kalau saya ini persepsi pribadi, kalau kita melihat sebenarnya banyak sekali pendapatan-pendapatan daerah yang banyak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menunjang pendapatan anggaran daerahnya. Salah satu contoh adalah dalam hal pengelolaan dan penataan retribusi daerah. Ambil singkat saja, misalnya seperti pengelolaan pasar dan parkir. Retribusi yang didapatkan dari pengelolaan pasar dan pengelolaan parkir itu sebenarnya sangat besar untuk menunjang pendapatan suatu daerah. Bayangkan saja, tenan-tenan yang ada di pasar itu memiliki retribusi daerahnya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pengelolaan parkir. Bayangkan saja 3.000 retribusi parkir per kendaraan dalam setiap memposisikan kendaraannya untuk diparkirkan di suatu tempat. Satu kendaraan bisa berpotensi 3 atau sampai 5 kali untuk berganti tempat dan dipastikan akan penarikan biaya retribusi kepada si pengendara. Jika itu diakumulasikan, itu sebenarnya sangat menunjang sekali dalam pendapatan daerah. Cuman kita harus melihat dalam hal perbaikan ke depan dalam penataan dan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi. Ini sebenarnya yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi setiap kepala daerah dalam menunjang pendapatan daerahnya. Bagaimana menata pendapatan daerah dari retribusi itu agar terkelola dengan baik. Dan harapannya adalah pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi itu dapat kembali lagi dari sumbernya. Misalnya pendapatan daerah dari retribusi pasar, maka harapannya ada kembali lagi kepada pasar itu dalam hal pengelolaan tempatnya lebih baik, penataan pasarnya lebih baik. Begitu juga dengan pengelolaan parkirnya. Saya sebenarnya sangat tepat ada suatu kebijakan kepala daerah saat itu pemerintah Kota Medan menempatkan kebijakan penataan parkir, retribusi parkir dengan barcode. Cuma memang kita harus akui formulanya itu memang harus terus-menerus untuk ditingkatkan. Kenapa dibuat barcode? Supaya sumber pendapatan dari retribusi parkir itu dapat terkelola dengan baik dan dapat masuk ke kas daerah dengan baik, yang harapannya itu akan kembali lagi kepada masyarakat untuk menikmatinya. Nah, memang kebijakan itu tidak ada yang sempurna ketika pertama kali dibuat akan baik selamanya. Dia akan terus mengikuti pada aspek sosial yang berkembang. Nah, itu sebenarnya suatu langkah-langkah baik yang terus-terus sebenarnya sioknya itu terus-terus menerus untuk dilakukan peningkatan kebijakannya. Nah, harapannya kepala-kepala daerah yang saat ini menjabat, khususnya di kabupaten kota, bagaimana memfokuskan peningkatan pendapatan daerah itu melalui retribusi, khususnya dari pasar dan parkir, yang nantinya ketika itu terkelola dengan baik, itu dapat kembali lagi kepada sumber pendapatan daerah itu. Semoga ini memberikan suatu manfaat dan memberikan suatu wawasan baru kepada kita. Salam sejahtera.